Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi petani semuanya. Kembali di channel Amanah Tani. Di pagi hari ini kita kegiatan kita itu adalah pemetikan sayuran mentimun atau buah mentimun ya. Untuk di video-video sebelumnya kita sudah tampilkan perkembangan dan lain sebagainya, itu sudah sering kali kita tontonkan, dan kali ini ya sekali-kali saya akan menontonkan atau memperlihatkan hasil daripada pemetikan tanaman kita mentimun. Nanti bagaimana hasilnya kita tonton sampai akhir. Tapi sebelum kita lanjut, tolong ya kawan-kawan semuanya ya, video ini di like, komen, dan subscribe-nya jangan lupa. Dan kalau yang nggak mau ketinggalan daripada video ini, bisa dipencet atau ditekan tombol loncengnya, agar nantinya kita bisa saling sama-sama belajar untuk meningkatkan hasil pertanian kita. Oke, kali ini kita bisa lihat dulu ini tanaman mentimun kita. Ini tanaman kurang lebih 1100 lubang ya, kita tanam satu lubangnya rata-rata dua biji untuk satu lubangnya. Dan kita tanam timun ini bersamaan dengan cabai. Ini cabai juga umur kurang lebih ini 1 bulanan ya. Kita melakukan pemetikan mentimun ini untuk yang ke-7 kalinya. Ini kita ambil yang ke-7 kalinya. Alhamdulillah untuk buah mentimun kita bisa lihat ini masih lumayan banyak. Ini kemarin kita juga melakukan pruning atau pengurangan daun, karena untuk daun ini kemarin terlalu subur, jadi kita untuk melakukan pemanenan dan juga perawatan sangat susah sekali. Makanya kami lakukan pruning seperti ini, kita kurangi daun. Ini sudah banyak sekali yang kita buang, dan sekarang bisa dilihat ini untuk mentimunnya juga sudah mulai kelihatan ya. Kalau kemarin itu susah mencarinya karena terlalu rimbun, dan untuk pemetikannya pula kita sangat susah karena dari bedengan yang satu dan yang sebelahnya itu saling berhimpitan, makanya susah sekali, dan akhirnya kita melakukan pruning. Alhamdulillah pruning sudah selesai, tinggal kita melakukan perawatan. Oh ya kawan-kawan, maaf kemarin untuk masalah spray, kita melakukan penyepraian itu tidak saya tontonkan karena kemarin tidak ada yang memegangkan kamera, makanya saya susah untuk buat video. Bila nantinya ada pertanyaan, nanti bisa di komen lewat kolom komentar. Nanti kita sharing bersama. Untuk pupuknya kami masih menggunakan, untuk pupuknya kita menggunakan CMK ya. Untuk seperti yang pada video sebelumnya kita menggunakan CMK, dan belum ada pupuk tambahan atau pupuk susulan. Ini posisi tanaman kita, alhamdulillah masih subur. Dan cara pemupukan juga sudah ada di video sebelum-sebelumnya. Ini kenapa ini tanaman
ketimun ini bisa subur atau cukup daripada pupuk, nutrisi juga cukup. Padahal ini kita tanam di luar mulsa atau luar plastik ya. Ini bisa dilihat itu tanaman cabenya, dan ini ketimunnya kita tanam di bawah sini. Yang jelas kalau kita mau hal yang seperti ini, kita perlu perhatikan proses pengolahan tanahnya. Itu bisa ditonton di video sebelumnya, itu cara pembuatan bedengan dan mempersiapkan pupuknya. Apabila dalam melakukan persiapan itu salah, ya nanti tidak bisa kita prediksi bagaimana untuk kesuburan tanah dan lain sebagainya. Makanya untuk kita dalam melakukan pekerjaan kita harus perlu hati-hati dan kita perhatikan benar-benar. Oke, untuk pohon ketimun sendiri, di samping kita melakukan pemanenan, alhamdulillah untuk calon buah yang akan kita petik selanjutnya ini masih lumayan ada. Ini untuk bunga juga masih berbunga. Nah, ini masih ada pentil-pentilnya, ada calon buahnya. Ini masih sepertinya, ini kalau menurut prediksi saya, ini kita bisa petik sampai kurang lebih 15 kali. Syukur ini bisa lebih. Nah, di sini kami juga ditemani seorang istri ya, ini istri tercinta, sedang melakukan pemetikan timun. Sahabat tani yang berbahagia, untuk pemetikan ketimun sendiri perlu kita perhatikan juga kita dalam melakukan pemetikan. Kita di sini kita tanam mentimun yang jenisnya ini untuk mentimun itu kita tanam mentimun baby ya ini. Makanya kita ambil kecil-kecil, tidak seperti timun pada umumnya atau timun sayur. Ini kita tanam timun, kalau di sini namanya timun lalap ya. Ini ukurannya segini, kita yang ambil ukurannya segini. Untuk pemetikan sendiri juga perlu kita perhatikan, jangan sampai kita merusak atau karena untuk pohon mentimun sendiri ini sangat rentan sekali apabila kita melakukan pemetikan yang salah. Ini sangat rentan dan fatal, dan akhirnya kalau tidak seperti apa yang apabila dalam pemetikan mentimun ini kita tidak jeli, makanya ini pohon mentimun tidak akan hidup panjang ataupun tidak bisa menghasilkan produksi yang lebih banyak. Makanya yang perlu kita perhatikan untuk pemetikan juga diperlukan. Caranya begini, ini jangan sampai batang ini rusak ya. Untuk cabang batang-batang yang calon buah ini rusak, kita cukup senggol sini saja. Ini kita tekan dikit pada pangkal mentimunnya. Ini bisa dilihat kita. Nah, ini pada pangkal mentimunnya kita dorong saja sedikit. Nah, ini tidak akan merusak pohon ketimun sendiri, dan ini akan tetap subur dan akan berbunga lagi. Kita bisa ambil lagi, bisa dilihat ini. Untuk yang di tengah juga sama. Ini kita cari posisi yang lebih enak dari mana, jangan sampai kita merusak yang lainnya. Bisa dilihat ini cara pemetikannya.
bisa pakai ibu jari dan juga pakai telunjuk dalam melakukan pemetikan. Nah, kurang jelas ya sahabat, nanti saya lihatkan ini dalam tempat yang lebih terang. Ini ya, seperti ini kita ambil mentimun babynya seperti ini. Bisa dilihat ini cara pemetikannya sahabat. Ini untuk pangkal buahnya, ini cukup kita tekan saja. Ini seperti ini pakai ibu jari ataupun bisa telunjuk, kita dorong saja dikit. Nah, cuma gini ini, dan ini tidak ada penekanan pada batang-batang atau ranting-ranting pohon ketimun. Makanya untuk pertumbuhan atau kelanjutannya pohon ini tetap akan bisa berproduksi karena tidak ada kalau di sini namanya tatu atau apa gitu ya. Ini tetap bisa berproduksi aktif. Untuk pemetikan yang ketujuh ini alhamdulillah untuk buah juga calon buahnya ini bisa dilihat ya. Ini calon buah yang akan kita petik ke depan ini masih ada ya, masih tetap setia mengeluarkan calon buah mentimun. Di samping itu kita juga melakukan perawatan. Kalau tidak kita rawat, ini hasilnya tidak bisa sesuai apa yang kita harapkan. Kita juga kemarin melakukan penyepraian untuk lalat buah dan juga untuk ulatnya. Untuk ulat kita lakukan penyepraian dan juga untuk funginya. Untuk fungi kita melakukan penyepraian kemarin bersamaan dengan ular, lalat dan juga kutu-kutu kita lakukan bersamaan. Bisa dilihat ya sahabat semuanya, ini masih banyak bunganya. Semoga ini bisa kita petik lebih lama lagi, dan saya juga minta doanya agar nantinya tanaman kita bisa menjadi maksimal, menghasilkan uang dan berkah barokah buat mencukupi keluarga ya. Alhamdulillah dapat bolo, dapat teman lagi. Kita mempercepat proses pemanenan mentimun. Ya, ini ada Mas Fahrul dan Mas Latif. Bisa dilihat sahabat semuanya, ini tanaman kita ya. Oke, untuk proses pengambilan tentunya kita juga perlu seleksi bagaimana buah yang disukai pasar. Oke sahabat tani juga, ini perlu diperhatikan kalau kita menemukan mentimun yang seperti ini ya. Nah, ini buahnya tidak normal atau apa ya, ini biasanya ini tersengat lalat buah atau kurangan pupuk jenis apa. Nah, ini perlu kita petik, meskipun ini kecil ataupun besar kita petik, ini kita buang, sehingga untuk proses pembesaran ini bisa dialihkan oleh tanaman ke pembungaan. Ini perlu sekali kita perhatikan agar nanti kita panennya bisa maksimal. Apabila kita dalam melakukan pemetikan kita menemukan hal semacam itu, sangat perlu sekali. Alhamdulillahirabbil alamin.
Untuk kegiatan pagi sudah selesai, pemetikan ketimun. Kita dapat 3 karung. Prediksi satu karungnya 45, tinggal kita memperkalikannya. Ini hasil dari tanaman kita 1100 batang. 1100 piro? Sekitar 1100 lubang. Untuk per lubangnya 2 biji. Alhamdulillahirabbil alamin. Di akhir video jangan lupa sahabat semuanya like, komen, dan subscribe-nya. Kita kumpulkan dulu, kita bawa pulang menggunakan sungkro atau angkong. Mungkin ini yang bisa kami tampilkan pada kesempatan kali ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu bagi seluruh petani.